Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali di sore hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena pujian adalah segaliannya adalah milik Allah. Karena selawat adalah penghubung kita kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya setiap pembukaan itu haruslah dimulai dengan hamdalah, kemudian salawat dan salam ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar Raw FM yang berbahagia dimanapun kita berada, tidak terasa pergantian hari demi hari bertukar menjadi minggu, yang sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan ini, yang sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Maka ada baiknya kita isi Ramadan kita dengan hal-hal yang baik seperti beribadah, menghubungkan silaturahmi, dan juga menyantuni saudara-saudara kita yang memang perlu untuk disantuni. Yang terhormat selaku Bapak Pimpinan Raw FM, yang semoga Allah selalu memeliharanya dan istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Kemudian kepada karyawan-karyawati Raw FM yang insya Allah pekerjaan saudara-saudari akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan mau'izah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata, karena kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan kamulah apa yang kamu dapatkan dari saya walaupun satu ayat. Oleh karena itu pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan agama kepada kita semuanya, bahwa doa adalah intinya ibadah. Makanya di kesempatan sore hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah merupakan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kita umpamanya melaksanakan ibadah salat, jangan buru-buru, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah otaknya ibadah. Seperti manusia, meski harus dibarengi dengan otak, makanya ibadah juga otaknya adalah doa. Dan anjuran ini tentang berdoa ini sungguh banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang berbunyi, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan milik Allah lah sekalian nama-nama yang baik, asma'ul husna fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan asma'ul husna tersebut. Anjuran ini ataupun suruhan ini jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada kita semuanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan yang penuh ampunan ini, bulan Ramadan ini, kita banyak-banyak berdoa. Salah satunya adalah agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa keberkahan amalan-amalan kita, berupa keberkahan umur hidup kita, berupa keberkahan dalam ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
pendengar Raub FM yang berbahagia. Sungguh banyak sekali anjuran dari Allah. Salah satu yang lainnya adalah di dalam penghujung ayat ujibu da'watad da'i. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut sambungan ayat surah Al-Baqarah ayat 183, ujibu da'watad da'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada saya. Ini adalah semua janji-janji Allah bahwa orang yang berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan beberapa syarat, salah satunya adalah berdoalah dengan khudu' wal usyu', berdoalah dari hati, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah diri. Pendengar Raub FM yang berbahagia dimanapun kita semua berada, kita semua mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah daku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah saudara-saudaraku, ampunilah kaum kerabatku, ampunilah tetangga-tetanggaku, ampunilah kaum muslimin dan muslimat semuanya. Kita doakan karena kita semuanya seperti yang disabdakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallahi ikhwana. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dijalin dengan persaudaraan. Pendengar Raub FM yang berbahagia, salah satu doa yang harus kita rutinkan ketika kita di Ramadan ini adalah salah satunya adalah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha mulia, yang maha pemaaf, maafkanlah kami ya Rahman, maafkanlah kami yang maha mulia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang terkadang perbuatan tercela, perkataan-perkataan yang tercela, ataupun hati yang terbesit dalamnya kebusukan jiwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita adalah penentu, karena hati kita adalah sentral terhadap tubuh kita ini. Makanya yang pertama kita bersihkan adalah hati kita. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kita jadikan diri kita ini menjadi diri yang paling bersih rasanya, mempunyai seperti hati, seperti pikiran. Jangan kita jadikan pikiran kita pikiran yang paling jenis di antara saudara-saudara kita. Makanya melalui ibadah Ramadan ini, maka kita perbaikilah hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini ditata dengan melalui pendidikan Ramadan ini. Pendengar Raub FM yang berbahagia, kemudian kita minta lagi kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepadamu, berikanlah istiqomah, berikanlah kepada kami petunjuk. Artinya petunjuk telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman agar kita selalu istiqomah dalam petunjuk tersebut. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala wattuqa, ketakwaan, wal afafa wal ghina, kekayaan. Utamanya adalah kaya hati. Karena banyak orang kaya tapi tidak kaya hati. Lebih baik kita kaya hati, kaya kekayaan tapi kaya hati. Sudah kaya materi, kaya hati. Ini yang kita cari dalam kehidupan kita yang berbahagia. Saudaraku pendengar yang berbahagia, kemudian seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian disanderalah setan. Tujuannya adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita targhib agar mudah beramal. Kemudian Allah memberikan kepada kita agar mudah menjauhi maksiat. Dan kemudian Allah menguatkan hati kita dengan melaksanakan ibadah. Pendengar Raub FM yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya
digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan hamba-hambanya yang bertakwa, ke golongan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, dan ke golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam petunjuk. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkanlah amalan-amalan kita semenjak di bulan Ramadan ini sampai ke 11 bulan berikutnya. Karena orang yang bertakwa, dia adalah orang yang berhasil dalam pendidikan bulan suci Ramadan. Salah satunya berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada. Makanya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan masing-masing, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Mungkin di sebagian tempat ada saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Ad-du'a'u mukhul mu'minin, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Di samping doa itu juga merupakan senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Berdoa adalah merupakan senjata orang-orang yang beriman. Sedangkan bentengnya wasumu junnatun, bahwasanya puasa adalah merupakan benteng seorang-orang yang beriman. Artinya benteng keimanan agar tidak terjerembab, terjatuh ke dalam akidah yang salah. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kita hargailah, kita jadikanlah Ramadan ini adalah madrasah kepada kita. Karena dikatakan demikian, madrasah di saat inilah kita ditarbiyah, dididik untuk beramal-amal soleh. Beramal yang baik kita tingkatkanlah dari sejak bulan Ramadan ini. Innallaha fi kulli yaumin utqa'u minan nar fi syahr Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yada'u biha fayastajibu lahu. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selagi di bulan Ramadan ini setiap harinya utqa'u minan nar, membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Hamba-hamba yang berpuasa, yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, kemudian syahadatnya baik, kemudian dia berhaji karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Wa inna likulli muslimin da'watun, karena bahwa sesungguhnya bagi setiap orang yang muslim mempunyai doa, yaitu berdoalah di bulan Ramadan ini. Fiyada'u biha, mendoa dia dengan asmaul husna seperti yang disebutkan tersebut di atas. Fayastajibu lahu, makanya doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita ingin diberikan kepada kita berupa keberkahan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya barakan, ya barakan, barik lana, wahai yang maha memberkati, berkahilah kami. Ya wasi'ar rizq, yang maha luas rezeki, ausik rizqana, berikanlah keluasan rezeki kepada kami. Kita ingin diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berupa kepintaran. Ya aliman, wahai yang maha mengetahui, alimni, ajarkanlah kepadaku ilman nafi'an, ilmu yang memberi manfaat, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan kepada otak kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasyid, yang maha segalanya kecerdasan, yang mempunyai segala kecerdasan, irsyidni, berikan kepada saya kecerdasan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bahkan sesudah bulan Ramadan ini, kita lazimkan, kita dawamkan, kita kontinukan, kita kesinambungkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah merupakan penghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah bukti rasa hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah jalan komunikasi kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudaraku semuanya, kemudian doa-doa kita di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi bahwa Ramadan itu 10 hari pertama adalah merupakan bulan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertengahannya adalah merupakan ampunan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 20 sampai hari terakhir puasa adalah
Itqum minan nar, terlepasnya kita dari api neraka. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung doa-doa kita, Allahumma yamning kitabana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami menerima catatan amal kami dengan tangan sebelah kanan kami. Karena fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Karena setiap orang yang menerima dengan catatan amalnya dengan tangan sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban perhitungan dari Allah dengan mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang menerima catatan amalnya dari belakang, arah belakang, maka dia akan khosir, maka dia akan rugi selama-lamanya. Makanya di penghujung kita ini, di penghujung Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalan kita dengan tangan yang sebelah kanan. Kemudian kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala wa yassir hisabana. Dalam Ramadan ini kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah perhitungan amalan kita nanti di hari kiamat. Waharrim basairuna 'alan nar. Ya Allah, melalui bulan Ramadan ini haramkanlah mata-mata kami ini. Haramkanlah mata-mata kami ini agar jangan melihat betapa dahsyatnya neraka. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena panasnya bara api neraka itu tidak sebanding, itu baru hanya setetes dari api neraka jahanam terhadap api-api yang kita pakai. Semua yang ada di dunia ini itu baru setetes. Kalau kita runut ke belakang sejarah pengambilan api yang kita pakai di dunia ini, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia tidak lagi mendapatkan makanan yang siap saji seperti yang diterangkan dalam karya-karya ulama-ulama kita terdahulu, tapi dia membutuhkan salah satu sumber pemanas, yaitu api. Maka dia Adam alaihissalam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah, berikanlah kepada kami manfaat api. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Kemudian Allah memberikan api, dia memerintahkan malaikat-malaikatnya semua untuk mengambil beberapa dari api neraka jahanam. Tapi semuanya menolak karena dahsyatnya api neraka tersebut. Sampai-sampai kepada malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil api dari neraka itu, untuk dipergunakan, untuk diberikan kepada dunia. Maka malaikat Jibril juga tidak sanggup untuk mengambil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Mikail untuk mengambil bara api neraka jahanam. Maka dia mengambil sebiji kurma. Maka sebiji kurma itu Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan itu terlalu banyak api yang diperuntukkan untuk Nabi Adam, untuk keperluan Nabi Adam. Kemudian ujung-ujungnya sebiji sawi. Sebiji sawi pun itu masih terlalu besar, masih terlalu panas. Maka terakhirnya diletakkanlah yang sebiji jarrah ini, yang sebiji sawi ini, api neraka ini, dicelupkanlah ke 7 sungai. Dalam satu sungai itu sekitar 10 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Kemudian setelah itu diletakkan di atas gunung sebiji sejarah ini sampai gunung tersebut meleleh. Kemudian yang sebiji zarah tersebut dikembalikan ke neraka. Sisa-sisa api yang meleleh dari sebiji zarah itu, itulah yang kita pakai, api yang ada seluruh di dunia ini. Itu pun sungguh sangat dahsyat. Kenapa dikatakan dahsyat? Kita lihat berapa besar magma yang dihasilkan api gunung berapi. Api yang disemburkan oleh gunung berapi itu belum sebanding dengan dahsyatnya api neraka. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, mula-mulanya api neraka itu baranya merah. 1000 tahun kemudian dinyalakan, merambah menjadi putih. Kemudian 1000 tahun lagi dinyalakan, api tersebut berubah menjadi hitam pekat. Makanya melalui kesempatan ibadah ini, ampunan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan ini, kita jadikanlah doa-doa kita
Hambakanlah diri kita sebenar-benar hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya digolongkan seperti yang dimaksudkan di penghujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Digolongkan Allah kita kepada golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian bila kita memasuki pagi, katakanlah setelah kita bangun pagi melaksanakan ibadah subuh, kita perbaiki akidah kita, kita lantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang harus kita lazimkan, kita rutinkan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, yang artinya saya suka, saya cinta kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan saya, wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama saya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul saya, sebagai nabi saya. Kemudian kita lazimkan, kita baca sesudah ba'da subuh, kemudian ba'da asar, kita rutinkan paling tidak 10 kali, menjadi kalau dihitung-hitung menjadi 20 kali dalam sehari semalam minimalnya, karena ini adalah pengokoh terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan agama kita ini sebagai jalan aslama yuslimu islaman, sebagai jalan keselamatan terhadap kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita minta di penghujung bulan Ramadan ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang membawa manfaat. Kita banyak melihat banyak orang pintar tapi tidak membawa manfaat. Semakin pintar akhlaknya semakin bejat. Semakin pintar semakin membodoh-bodohi orang yang bodoh memang. Semakin pintar dia semakin curang. Semakin pintar dia semakin durhaka kepada orang tuanya. Semakin pintar dia semakin durhaka kepada guru-gurunya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur memasuki waktu pagi, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kepada kita ilmu nafi'an, ilmu yang membawa manfaat, wa amalan mutaqabbalan. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan kita mutaqabbalan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak amal tapi tidak disertai dengan ikhlas, akhirnya ditolak. Banyak amal tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ria, amalnya akan ditolak. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh amalan-amalan kita, pekerjaan kita di dalam agama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah gunanya kita bekerja dari masuk jam pagi, dari jam 6 pagi pulang sampai sore tapi tidak mendatangkan hasil. Percuma saja kita bekerja tidak mendatangkan hasil. Percuma saja kita beramal tapi kalau tidak beramal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita minta jugalah kepada Allah, kita berdoa jugalah kepada Allah agar diberikan kepada kita qalban khashi'an, hati yang khusyuk, hati yang selalu berhendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang berharap akan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, hati yang istiqamah dalam ketetapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ini atas fitrah agamamu, wa tsabbit imanana, dan tetapkanlah keiman kami. Ya muhawwilal ahwal, yang membolak-balikkan segala-galanya, hawil ahwalana, palingkanlah keadaan kami ila ahsanil hal, kepada sebaik-baik keadaan, yaitu dalam mardatillah, itulah sebaik-baik keadaan yang paling baik. Fi rati mardatillah, kita semuanya senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah afdalul hal, sebaik-baik keadaan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang terakhir, kita mintalah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah titipkan kepada kita rizqan wasi'an,
dititipkan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas lagi berkah. Tak ada gunanya kita mempunyai kekayaan yang berlimpah kalau tidak bermanfaat kepada sesama. Khairin nas, Nabi kita bersabda, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Melalui ibadah Ramadan, melalui sahur bulan Ramadan ini, kita jadikanlah kita orang yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Umpama kita adalah lulusan-lulusan dari pondok pesantren, ilmu yang kita pelajari itu sekian tahun, ajarkanlah kepada generasi-generasi kita, ajarkanlah kepada masyarakat kita. Orang menerima atau tidak, kewajiban harus kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, kita sampaikan apa yang kita pelajari sewaktu di pesantren, di pendidikan agama. Kemudian yang berikutnya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dijadikan kita tergolong kepada golongan hamba-hamba yang bodoh. Allahumma inni a'udzubika an akuna minal jahilin. Ya Allah, ya Tuhanku, saya berlindung kepadaku, janganlah jadikan aku golongan orang-orang yang bodoh. Mungkin demikian pesan-pesan dari Al-Fakir ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat, akan memberikan motivasi kepada kita semuanya, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, selalu istiqomah berdoa kepada Allah, selalu istiqomah dalam menimba ilmu, dan selalu istiqomah membagi apa yang dititipkan Allah kepada kita, kepada sesama manusia yang lainnya. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz, dan melihat waktu mungkin juga boleh disampaikan kesimpulan kita. Ya, pendengar Raw FM yang berbahagia, mudah-mudahan radio ini selalu istiqomah dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama pesan saya kepada kita semuanya. Kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama kita aplikasikan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini kepada di bulan-bulan berikutnya, seperti bulan Syawal nanti sampai ke bulan Rajab. Kita isilah kehidupan kita, kita hiasi hidup kita dengan indahnya pendidikan Ramadan. Kemudian yang terakhir, semoga Allah memberikan kepada kita bersama berupa itqum minan nar, dilepaskan Allah kita semua dari pedihnya siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pada penyampaian saya yang kurang pas ataupun kurang tepat, dengan Allah yang bersifat maha pemaaf, saya minta maaf kepada kita semuanya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa ilal liqa'. Assalamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalam bil ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.